Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Warisan Islam, channel yang membahas tentang seputar dunia Islam, baik itu tentang politik, sejarah, khasanah, dan lain sebagainya. Subscribe channel ini, lalu bunyikan lonceng 2 kali, dan like dan share video ini agar kami semakin semangat untuk membuat konten-konten terbaru. Maka kata para ulama dalam tasawuf itu awalnya bid'ah dan akhirnya zindiq. Awalnya bid'ah karena Nabi nggak contohkan sesuatu yang baru dalam agama, akhirnya zindiq. Karena ketika dia sudah membagi menjadi 4 golongan itu, 4 tingkatan, nanti kalau sudah sampai kepada hakikat ma'rifat, kata mereka sudah nggak ada beban syariat lagi. Sudah nggak wajib sholat, nggak wajib puasa. Apa benar begitu dalam Islam? Nggak benar. Ketidakmauan mengetahui apa itu ilmu tasawuf tidak jarang melahirkan tuduhan sesat tidak berdasar dengan mengatakan bahwa orang-orang bertasawuf itu anti dengan syariat. Anggapan keliru lainnya yaitu menganggap kaum sufi tidak terlalu taat pada syariat, bahkan ada yang menafikan syariat. Lantas benarkah narasi sedemikian? Hal ini tentu saja tuduhan keliru dan tidak benar, sebab hakikatnya melaksanakan syariat pada taraf sempurna itulah intisari dari tasawuf. Maksud dari syariat dijalankan dengan sempurna itu bukan sekedar zahirnya saja, namun juga mementingkan fikih batinnya. Maka sejatinya makna tasawuf adalah upaya melaksanakan syariat pada tingkat zahir dan batin, sebab antara syariat dan tasawuf memiliki keterikatan erat yang tiada dapat dipisahkan, dan jika dipisah maka Islam itu sendiri menjadi tidak sempurna. Tasawuf merupakan pengamalan syariat berdasarkan ilmu yang sebenarnya. Jadi, dengan memahami ilmu syariat dengan sungguh-sungguh kemudian melaksanakannya pada taraf sempurna, maka niscaya akan ketemu di mana hakikat dari tasawuf itu sendiri. Dengan demikian, syariat adalah pintu masuk menuju hakikat tasawuf. Tanpa pengamalan syariat, apalagi anti syariat, jelas tidak akan bisa masuk pada ruang tasawuf. Tasawuf dapat dikaitkan dengan ibadah yang berasaskan akidah benar. Maka di kalangan ulama sufi, pengamalan syariat diutamakan. Bahkan tidak ada satupun tokoh tasawuf sepanjang sejarah yang pernah menyatakan atau menunjukkan sikap meremehkan syariat. Tasawuf di sini juga bukan seperti paham spiritualisme kaum batiniah dari sekte Syiah Ismailiyah yang dikenal menggugurkan syariat. Sebagaimana Imam Al-Ghazali pernah mengingatkan muridnya yang katanya, seandainya ada orang mengaku telah mendapat derajat tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahli tasawuf, kemudian menggugurkan kewajiban salat, maka tidak ada keraguan untuk memerangi orang tersebut. Perlu diketahui, sekte batiniyah ini mengajarkan bahwa melaksanakan aturan-aturan syariat hanyalah tugas orang-orang awam, sedangkan orang-orang khusus syariatnya cukup bersifat batin saja. Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi juga pernah memperingatkan kemunculan orang-orang jahil yang mengaku bertasawuf dengan menggugurkan kewajiban syariat ini. Menurut Syekh Junaid, orang yang mengaku telah wusul kepada Allah lalu meninggalkan aktivitas ibadah yang diwajibkan oleh Allah, itu lebih buruk dari orang-orang yang mencuri dan berzina. Selain itu, Syekh Junaid Al-Baghdadi menasihati para sahabatnya agar tidak mudah tertipu dengan manusia yang mengaku punya kemampuan lebih di luar batas kenormalan. Beliau mengatakan, jika kamu melihat seseorang yang bisa berjalan di atas air, maka janganlah kamu ikuti dia sampai kamu dapat memastikan perilakunya menjalankan perintah syariat dan menjauhi larangannya. Jika kamu menjumpainya, dia menaati seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan seluruh larangannya, maka ikutilah dia. Jika tidak, maka jauhilah. Bahkan, kaidah utama tasawuf itu justru wajib taat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Syekh Junaid Al-Baghdadi kembali menjelaskan, thariqah kami itu selalu terikat dengan aturan Al-Quran dan Sunnah.
Dan barang siapa yang tidak mengamalkan Al-Quran dan tidak menjaga As-Sunnah dengan memahami isinya, maka thariqahnya tidak sah untuk diikuti. Syekh Ali Al-Khawash, guru Imam Asy-Sya'rani pun mengatakan, sesungguhnya thariqat kaum sufi merupakan thariqat yang berhiaskan Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana hiasan emas dan mutiara. Sebab dalam setiap gerak, diam dan nafas mereka mengandung niat yang benar demi mengikuti syariat. Perlu diketahui juga sebelumnya bahwa para sufi sangat menjunjung tinggi syariat. Bahkan di kalangan mereka, perkara makruh itu bagikan sesuatu yang haram, sedangkan amalan sunnah seperti menjadi kewajiban. Jadi jangankan sekedar perkara haram, amalan yang dihukumi makruh saja ditinggalkan jauh oleh para sufi. Bagi mereka perkara makruh itu sudah sangat dibenci, terlebih lagi perkara yang haram. Inilah bukti kecintaan ulama tasawuf terhadap syariat agama. Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa semua terbebani syariat, tidak ada perbedaan antara santri, kiai, awam dan wali. Beliau mengatakan tidak ada namanya wali yang meninggalkan kewajiban syariat. Apabila ada yang mengingkari syariat, maka ia sesungguhnya mengikuti hawa nafsunya saja dan tertipu oleh setan. Orang seperti itu menurutnya tidak perlu dipercaya. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib menjalankan seluruh amal zahir dan amal batinnya. Maka sejatinya jika kaum awam melaksanakan syariat sekedar zahir, kaum sufi melaksanakan kewajiban syariat tersebut hingga taraf zahir dan batin. Semua sama meliputi seperti salat, puasa, haji, zakat, jihad di jalan Allah dan lain sebagainya. Hanya saja faktor batin-batin inilah perbedaan kaum sufi dalam menjalankan ibadah mereka. Mereka benar-benar tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, jika kamu beribadah seperti mendirikan salat dan membaca Al-Quran, namun tidak bisa merasakan kehadiran Allah dan tidak bisa bertadabbur, berarti dirimu telah terjangkiti penyakit batin, baik itu kesombongan, ujub, atau sejenisnya. Maka baik amal zahir dan batin keduanya penting dan tidak bisa dipisahkan. Sebab jika Islam hanya zahir saja yang diamalkan, akan menjadi fasik, sebagaimana kaum Wahabi yang hanya mengamalkan zahirnya saja dan tidak peduli terhadap perihal hal-hal yang batin.